Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Almijan Taylor, tempatnya berbagi tutorial potong pola dan menjahit. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi bagaimana teknik menjahit kemeja batik seperti ini. Tapi saya hanya akan fokus di 3 titik saja ya, yaitu di bagian kantong, di bagian kerah, dan belahan manset. Kenapa? Karena di 3 titik ini yang dianggap lebih memerlukan teknik khusus, terutama untuk kemeja batik. Karena di 3 titik ini kita harus menyesuaikan motif, mencari motif yang pas. Seperti ini. Di sini kelihatan tidak ada sakunya. Kenapa? Karena motifnya pas. Padahal di sini ada kantongnya, ada sakunya. Dan di sini di bagian sambungan antara badan dan paspolnya, untuk lebih bagus di sini dipecah ya, sambungannya dipecah. Memang ada teknik yang lebih gampang tidak dipecah, tapi untuk hasil yang lebih sempurna saya sarankan dipecah. Terus di bagian kerah karena ini bahannya tidak ada motif pinggiran atau bagian khusus untuk kerah dan manset, maka alternatifnya cari saja motif yang ada kemiripan dengan bagian badannya. Seperti ini. Ini ujung kerah, motif disamakan dengan bagian dada di bagian sini ya. Sebelah sini disesuaikan. Karena di sini motifnya seperti ini, maka di ujung kerahnya juga motifnya seperti ini. Di manset juga, untuk belahan manset, memang di antara teman-teman ada yang biasanya tidak peduli dengan motif karena dianggap nggak kelihatan inilah begitu. Karena posisinya di bagian belakang nggak kelihatan, jadi motifnya nggak usah disamakan. Tapi kalau memang bahannya ada, untuk lebih bagus saya sarankan sih motifnya cari yang sama aja seperti ini. Ini jahitan ke sini. Tapi karena motifnya sama ya, maka kelihatan seperti nggak ada jahitan. Ini belahan ya, seperti ini. Belahan manset. Dan ini tekniknya nanti saya akan tunjukkan. Tapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan berbagi teknik bagaimana cara pengambilan motif dan penjahitan bagian sakunya saja ya. Untuk kerah dan manset insya Allah di minggu berikutnya menyusul. Untuk itu, supaya tidak ketinggalan tutorial berikutnya, jangan lupa subscribe dan tekan juga tombol notifikasinya supaya ada pemberitahuan dari YouTube ketika saya mengupload tutorial berikutnya. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Oke, pertama kita akan menggunting kain keras lemnya dengan lebar 2,2 cm. Lebar 2,2 cm. Ini untuk pengeras paspolnya. Kita ambil secukupnya dulu. Nah, ini adalah badan depan bagian kiri yang kita akan pasang sakunya, saku bobok ya. Nah, kain keras ini kita tempel di sini, lalu kita gunting seukuran pas paspolnya atau mulut kantong, dan pastikan ngeguntingnya itu lurus ke bagian bawah ya, seperti ini. Kita pastikan lurus. Nah, setelah ini kita cari dulu motifnya yang pas untuk bagian paspol atau mulut sakunya. Kita gunting agak gedean dulu, lalu kita paskan dulu motifnya. Ini harus benar-benar pas motifnya. Kita cek lagi. Nah, setelah kita yakin bahwa motifnya sudah benar-benar pas, nempelnya pas gitu. Nah, kita tempel lem ini. Nah, ini posisi lem di bagian atas ya, supaya nanti nempel ke bagian bahan kantongnya. Nah, nempelnya jadi di bahan kantong ini. Kita gosok lagi supaya lebih kuat.
gunting rambu secukupnya, lalu dilipat supaya hasilnya lebih bagus. Kita lipat dulu ini. Terus kita cek lagi apakah benar-benar sudah pas motifnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau yakin sudah pas, baru kita gunting, kita rapihkan seukuran yang kita butuhkan. Ini digunting lebih ya, dikasih rambu kiri kanan untuk jahitan. Dan untuk tinggi kantongnya nanti kita akan jadikan 14, kita potong saja 15 cm. Lalu kita ambil buat lapisan yang bagian dalamnya. Nah, kita tinggal jiplakan saja seperti ini. Oke. Sekarang tinggal proses penjahitan. Nah, kita lipat dulu bagian depannya. Seperti ini. Ini kita lipat, kita jahit sekitar 3,5 cm ya. 3,5 cm. Ini adalah posisi nanti untuk lubang kancing. Kita jahit lurus sekitar 3,5 cm. Nah, sekarang kita pasang kantongnya, kita cek lagi apakah motifnya benar-benar pas. Kita harus sering-sering cek. Nah, kalau sudah pas kita tempel di sini, dan di sini juga kita cek motifnya, benar-benar harus hati-hati. Kalau sudah pas baru kita jahit di tepian kain keras lemnya ya. Tapi kain keras lemnya jangan sampai kejahit, sekitar 1 mili ya, 1 mili ngegeser dari tepian kain kerasnya. Kita trace di ujung sini. Lalu kita cek motifnya udah pas kayaknya. Lalu rambu yang ini kita lipat ke bagian lemnya ya, lipat ke bagian lemnya. Lalu kita jahit jelujur, ini jahit jarang ya untuk pegangan sementara. Nanti kita buka jahitan yang ini. Kita putus-putuskan supaya nanti kita ketika ngambil jahitannya mudah. Nah, bagian sini juga kita jelujur dulu, jahit jarang ya. Nanti yang ini juga kita buang jahitannya. Makanya kita putus-putus dulu bagian dalamnya supaya nanti gampang ketika mau membuang jahitan ini. Nah, lalu kita jahit di pas jahitan yang tadi ya, pas jahitan yang pertama, tapi tidak kena, geser sedikit ke bagian atas sekitar 1 mili, geser ke bagian atas. Tapi untuk panjang jahitan kita buat sama panjang seperti jahitan yang pertama. Kita cek lagi motifnya, pas sambungannya sudah pas. Ini rambunya nanti mecah ya. Nah, sekarang bagian lapisan dalamnya kita lipat dulu bagian atasnya supaya nanti tidak perlu diobras. Lalu kita posisikan dulu seperti ini, posisi pasnya, lalu balik ke, nah setelah ini balik ke bagian atas, lalu kita jahit di sini. Ngegeser dari jahitan pertama ke atas itu sekitar 1,5 cm. Tapi untuk panjang jahitan, untuk batas awal jahitan di sini tidak sama persis, tapi agak lebih masuk ya, agak lebih masuk sekitar 0,5 cm atau 1 cm bisa. Jadi panjang jahitan yang bawah itu lebih panjang
daripada jahitan yang bagian atas ya. Nah, kita gunting seperti ini, dan di sini digunting silang seperti ini sampai pas ke batas jahitan ya. Dan tapi jahitannya jangan sampai ke gunting. Nah, di sebelah sini kita gunting sampai batas jahitan. Kita balik ke bagian dalam dulu seperti ini. Nah, sudah mulai kelihatan rambu yang itu robohnya ke bagian atas ya. Rambunya roboh ke bagian atas, lalu kita jahit, disetik ke bagian atas, ke badan atas maksudnya. Jahitan ini ntar nggak kelihatan karena ketutup bagian paspol ya. Nah, kita lihat sudah kelihatan pas motifnya begitu. Kita tinggal lipat bagian ujung samping kiri kanan paspolnya ya. Sebenarnya ada teknik yang lebih mudah, yaitu tinggal lipat lalu kita jahit, kita tindas dari bagian luarnya. Tapi itu saya katakan itu teknik yang biasa ya. Kalau mau hasil yang lebih bagus, ada teknik kedua, tapi ini agak lumayan rumit ya. Hampir persis dengan pembuatan saku di kantong jas ya. Saku di jas seperti ini, dilipat ke dalam. Tapi kita tidak jahit dari bagian luar, kita jahit dari dalam. Nah, seperti ini. Jahit dulu dari bagian dalam. Ini jahit jelujur dulu, lalu kita cek apakah sudah pas. Kalau memang benar-benar sudah pas, kita tinggal jahit kuat ya. Jahit kuat, tapi kalau kurang pas, kita bisa atur lagi posisinya. Jahitan yang tadi bisa dicabut dulu. Kalau udah pas, tinggal jahit kuat aja, di tres. Nah, yang bagian sini juga seperti tadi, kita lipat dulu ke dalam. Nah, ditarik seperti itu, lalu dijahit, dipegang dulu, jahit jelujur dulu. Kita cek lagi, kalau benar-benar sudah pas, kita tinggal perkuat jahitannya. Tapi kalau belum pas, ya kita pas-paskan lagi. Jahitan yang pertama masih bisa dicabut. Sebenarnya ini teknik pembuatan saku di kantong jas ya biasanya. Seperti ini, kantong jas bagian atas, pasang sakunya seperti ini tekniknya. Tapi kadang dipakai di bagian kemeja. Kadang saya pakai di saku bobok kemeja juga gitu, supaya hasilnya lebih bagus. Oke, di sini memang agak lumayan rumit ya. Kadang nyari pasnya itu agak susah. Kadang 1-2 kali atau bahkan 3 kali jahit belum pas ya, kita buka lagi, kita pas-paskan lagi di sini. Kita cek. Sepertinya sudah pas ya, motifnya sudah ketemu gitu. Bagian atas dan bagian bawah, bagian samping juga ketemu. Sekarang ke bagian dalam dulu. Bagian kantongnya ya. Nah, kita gunting pas, kita gunting secukupnya maksud saya. Untuk rambu kira-kira 1 atau 1,5 cm. Untuk tinggi asal jadi sekitar 14 lah. Kita gunting 15 atau 16 cm. Kita rapihkan. Lalu kita jahit. Jahitnya ini saya nyebutnya dibersihkan ya, yaitu rambunya dimasukkan ke bagian dalamnya. Jadi nanti tidak perlu diobras.
Kalau di jas biasanya tidak perlu begini ya, tidak perlu dibersihkan jahitannya, dijahit biasa saja, dan tidak perlu diobras juga karena nanti nggak kelihatan ini ketutup sama bagian puringnya ya. Tapi kalau kemeja ini kebetulan nggak pakai puring, jadi kita jahit bersih seperti ini. Nah, sisaan yang ini ya, sisaan paspol bagian dalamnya dibuang. Sekarang ini adalah badan bagian kanannya ya, kita jahit kecil saja 2 cm ya. Sekitar 2 cm cukup. Ini adalah nanti di sini posisi pasang kancing. Yang tadi posisi lubang kancing, yang ini adalah posisi pasang kancingnya. Sekarang kita gabung dulu bagian pundaknya ya, depan sama belakang. Sebelum kita gosok, kita rapihkan dulu. Tapi kita sambungkan dulu bagian pundaknya. Nanti biar sekalian ngegosok. Oke, sekarang kita gosok ya. Kita gosok supaya lebih rapih, kita gosok. Dan untuk bekas kapur kita bersihkan dulu sebelum digosok, karena kalau sudah kena panas gosokan biasanya kapurnya akan lebih kuat ya, susah untuk dibersihkan. Jadi bersihkan sebelum digosok. Dan kita gosok dari bagian dalam ya, bagian dalam. Apalagi kalau bahan biasa, bukan batik. Dan kalau mau digosok dari bagian luar, sebaiknya pakai alas. Tapi ini karena batik ya nggak apa-apalah, biasanya tidak mengkilat begitu. Nah, ini kelihatan seperti ini hasilnya ya. Insya Allah. Oke teman-teman, jika menurut Anda ini bermanfaat, jangan lupa subscribe. Dan masih ada banyak tutorial seputar potong pola dan menjahit yang lainnya. Silahkan klik video yang ada di kiri kanan layar Anda. Semoga bermanfaat. Tetap ikuti Almijan Taylor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.